Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy memeluknya lagi dan menekannya ke dalam pelukannya. Putri, apakah kamu merasa bosan menjalani hari-hari bersamaku? Bagaimana mungkin aku bisa bosan denganmu? Putri menyatakan dengan terkejut. Bagi Putri, hari yang membosankan adalah hal yang tidak diinginkannya. Sekarang setelah dia menikah dengan Randy, bagaimana dia bisa merasa bosan? Sebelumnya, Randy tidak serius mempertimbangkan masalah semacam ini. Dulu, dia hanya ingin tinggal bersamanya saja, tidak lebih dari itu. Iya, tinggal bersama. Hanya tinggal bersama satu sama lain. Tidak masalah apakah ada cinta atau tidak di antara kita. Atau lebih baik tidak perlu ada cinta di antara kita, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ini adalah apa yang dipikirkan Randy ketika dia pertama bertemu Putri untuk dinikahi. Tapi sekarang, Randy tidak berpikir seperti itu lagi. Dia menginginkan lebih dari itu, tidak hanya ingin menikahi Putri, tapi dia juga menginginkan hati Putri. Sebelumnya hatinya telah terluka, apakah Putri mau membuka hatinya lagi untukku? Karena dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Putri, Randy selalu merasa bahwa hubungan di antara mereka sangat rapuh, bahkan jika terkena angin dan ombak kecil saja, itu akan langsung runtuh. Kenapa kamu tidak bicara? Apa yang kamu pikirkan? Putri bertanya dengan lembut, menarik lengan bajunya. Aku berpikir, maukah kamu membuka hatimu untuk jatuh cinta padaku? Randy tidak bisa mengatakan kata-kata lembut seperti itu, dan hanya bisa menatapnya dengan diam. Randy meraih tangannya, menariknya ke belakang, menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan ganas. Jika dia tidak bisa mengatakannya, dia akan menggunakan tindakan untuk menunjukkannya. Putri memukuli dadanya dengan keras, berusaha melepaskan diri dari lengannya. Dia terengah-engah dan kemudian berkata, Randy, jangan lakukan ini, semua keluargamu ada di sini. Aku malu jika ada yang melihat kita seperti ini. Akan memalukan jika semua orang dalam keluarganya melihat mereka seperti ini. Maaf, katanya, aku sedang berpikir, apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali ke kamar dan menutup pintu. Begitu Randy mengatakan ini, wajah Putri lagi-lagi memerah. Kabut dalam hati Randy juga menghilang karena kata-katanya dan dia tertawa rendah. Dalam beberapa hari berikutnya, Randy menjadi sibuk lagi, dan semua orang di keluarga Sanjaya menjadi sangat sibuk. Keluarga Sanjaya telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan tidak ada banyak kerabat dan teman yang ada di Indonesia. Tetapi yang masih berhubungan dengan mereka adalah teman dekat mereka. Pada hari ke-27 di tahun baru, keluarga Sanjaya mengadakan pesta perayaan kecil. Semua kerabat dekat dan teman akan diundang. Di antara orang-orang itu, tidak ada hubungan yang lebih baik selain dari keluarga Dirgantara. Dirgantara adalah pusat kekuatan militer paling terkenal di Jakarta. Mamanya Randy bernama Sarah Digantara. Kakeknya pernah menjadi pahlawan pendiri dan jenderal hebat yang melakukan eksploitasi militer yang hebat. Ayahnya, yang menunjukkan bakat luar biasa sejak ia masih kecil, pertama kali bertugas di pemerintah pusat dan kemudian ditugaskan ke Jakarta untuk mengambil alih kekuasaan militer dari satu partai. Pada dekade-dekade berikutnya, Dirgantara dengan kuat memantapkan dirinya di Jakarta, di mana tidak ada yang bisa mengguncang posisinya, sehingga ia bisa mengatakan bahwa ia memegang kendali. Dan adik lelakinya Agam Dirgantara, yang berusia selisih 20 tahun dengan Sarah Digantara. Pada usia 30 tahun, Agam telah memperoleh pangkat militer tingkat tinggi yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup dengan kemampuannya sendiri. Saat ini, dia bertanggung jawab atas daerah militer Jakarta.
Orang tua keluarga Dirgantara telah meninggal 2 tahun yang lalu, dan sekarang Agam adalah satu-satunya keluarga Sarah yang tersisa di keluarga Dirgantara. Pada usia 30, dia belum menikah, apalagi diwarisi dari keluarga militer. Melihat bahwa Agam seorang di keluarga Dirgantara, Sarah sangat cemas. Tetapi apa gunanya dia cemas? Kapanpun menjelang tahun baru, mamanya akan cemas memikirkan adik satu-satunya itu, dan papanya pasti akan cemas memikirkan istrinya seperti itu. Istrinya sekarang dalam kesehatan yang buruk dan tidak boleh memikirkan hal-hal yang buruk. Hari ini, Randy dan Putri berpakaian sangat formal. Randy terlihat lebih tampan dan tinggi di jas dan sepatu kulitnya. Putri mengenakan rok panjang rajutan dan menggunakan sepasang sepatu bot dan jaket merah di bagian luar. Rambutnya diikat tinggi dan terlihat lebih cantik dan lebih anggun. Randy membawanya untuk menyambut para tamu di depan pintu dan secara resmi memperkenalkan Putri kepada semua orang. Setiap kali seorang tamu datang, Randy dengan serius akan memperkenalkannya. "Perkenalkan, ini Putri, dia istriku." Hal yang sama dikatakan hampir sepanjang pagi, tetapi dia sama sekali tidak sabar, dan bahkan memiliki senyum langka di antara alisnya. Melihatnya, Putri berpikir bahwa apa yang dia katakan pagi ini mungkin lebih dari apa yang dia katakan dalam setahun. Putri benar-benar menyukai dia yang seperti ini, kemudian dia bersandar padanya lagi. "Apakah kakimu terasa tidak nyaman?" Randy menatapnya ketika dan bertanya dengan khawatir. "Tidak, kakiku tidak apa-apa kok." Putri menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di telapak tangannya. "Aku sangat bahagia hari ini." Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika dia secara resmi datang untuk menyambut tamu keluarga dan teman-temannya sebagai istrinya? "Jika kamu lelah, duduklah di sini sebentar. Aku akan menemanimu di sini." Bagaimanapun, Putri akan secara resmi diperkenalkan kepada semua orang di resepsi pada siang hari, dan nanti dia pasti akan merasa lelah. "Tidak, aku tidak lelah." Putri menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Aku ingin berada di sisimu dan terus bersamamu." "Baiklah," katanya. Mendengar jawabannya, Putri tersenyum bahagia. Priscilia sudah siap dari tadi. Dia berada di gerbang, seperti sedang menunggu seseorang. Entah siapa yang sedang ia tunggu. Semua tamu undangan sudah ada di sana, tetapi orang yang ditunggunya masih belum datang. Dia paling menyukai perayaan tahun baru, tetapi itu berbeda dari apa yang disukai anak-anak lain. Anak-anak lain menantikan perayaan tahun baru karena mereka akan mendapat banyak uang, tapi Priscilia menantikan perayaan tahun baru karena hanya pada saat inilah dia dapat bertemu dengan orang yang sedang ditunggunya itu. Selama perayaan tahun baru tahun lalu, orang itu dengan jelas berjanji padanya bahwa dia akan datang lebih awal tahun ini. Tapi mengapa saat perjamuan akan segera dimulai, dia belum datang juga? Setelah menunggu beberapa saat, keluarga Sanjaya dan para tamu yang diundang semua sudah datang, tapi orang yang dirunggunya belum kunjung datang juga. "Mama, apakah Agam akan datang hari ini?" Priscilia berlari untuk memegang lengan mamanya dan bertanya dengan genit. "Bocah nakal, dia adalah pamanmu. Bagaimana kamu bisa memanggil nama seperti itu?" Mamanya mencubit hidung Priscilia. Meskipun dia berbicara keras, nadanya sangat lembut, dan dia tidak bermaksud menegur Priscilia. "Dia akan datang atau tidak, ada suatu kerjaan di bidang militer. Dia tidak bisa datang hari ini," kata mamanya. Adik laki-lakinya sangat baik dalam semua aspek, tetapi dia terlalu bertanggung jawab atas pekerjaannya dan dia bahkan tidak mengambil liburan pada acara tahun baru. Mungkin, dia hanya terbiasa sibuk dan terbiasa menjaga dirinya di tempat kerja kapan saja, jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Mendengar apa yang dikatakan mamanya, wajah kecil Priscilia yang cerah langsung redup, dan dia berjalan ke depan dengan diam-diam dengan wajahnya yang suram, tanpa berkata apa-apa. Agam telah berjanji padanya bahwa dia akan datang lebih awal tahun ini, tetapi mengapa dia tidak datang? Tidakkah dia tahu bahwa dia telah menunggunya? Dia mengejarnya selama 13 tahun. Sekarang setelah dia dewasa, dia menghindari untuk bertemu dengannya. Sebelum itu, dia pergi mencarinya,
tetapi wilayah militer dijaga ketat dan tidak ada yang boleh masuk. Dia bahkan tidak bisa melihat punggungnya dari kejauhan. Dia juga telah membuat panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukannya. Tetapi setiap kali teleponnya tersambung, itu adalah suara bawahannya. Dan bawahannya selalu mengatakan bahwa dia sibuk dengan urusan militer. Dia ingin berbicara dengannya di telepon. Meskipun hanya sebentar, Priscilia akan merasa sangat senang. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.